Dan saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi dua fenomena cuaca, siklon tropis Anggrek dan bibit siklon 99S akan melewati perairan selatan Indonesia. Ya, salah satunya yang dilewati yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Karena itu BMKG menerbitkan sejumlah rekomendasi untuk menghadapi dampak dari kedua fenomena yang berpotensi memunculkan cuaca buruk tersebut. Untuk membahas tema ini, sudah terhubung dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Yogyakarta, yaitu Bapak Warjono yang akrab disapa Pak Jojo melalui Zoom. Selamat sore Pak Jojo. Selamat sore. Ya, Pak Jojo, ini ada dua fenomena cuaca, boleh kami diinformasikan apa perbedaan dua fenomena cuaca ini, Pak? Ya, sebelumnya saya mau mengklarifikasi adanya tropical cyclone Anggrek dan tekanan rendah di Australia. Itu berada di selatan Jawa, di Samudra Hindia. Sebenarnya tidak melewati Yogyakarta, tapi dia justru akan menjauh ke misalnya Anggrek ini, si Anggrek akan menjauh ke arah barat daya, sementara yang tekanan rendah di Australia juga akan menjauh ke arah Australia. Tapi efeknya dari kedua fenomena ini itu membentuk suatu garis angin yang menjadikan terjadinya penumpukan awan di wilayah Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini sebenarnya menjadi berkah karena hujan ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja, sehingga tidak menjadi bencana seperti tropical cyclone Cempaka tahun lalu ya. Tentunya ini berbeda sekali, posisinya berbeda dan tidak melewati, hanya di sebelah selatan di Samudra Hindia. Keduanya berada di Samudra Hindia, di sebelah selatan di barat daya Pulau Jawa, kemudian ada di timur di wilayah Samudra Australia, di wilayah benua Australia. Ya. Ya, baik Pak Jojo. Nah, untuk hal tersebut, apakah benar dari tanggal 17 sampai 19 Januari 2024 saja atau mungkin akan lebih panjang berdampak di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, tentunya dari pola pergerakan angin itu ya yang menyebabkan. Jadi ini pengaruhnya adalah bukan dari tekanan rendah aja, tapi memang ada pola angin baratan yang tentunya sekarang adalah musim baratan atau musim penghujan. Yang pertama, kemudian ada MJO, ada fenomena MJO, yaitu semacam pergerakan awan yang bergerak dari arah barat ke timur. Sekarang berada di posisi di Indonesia, sehingga tumpukan awan ini berada banyak. Ini bukan berada di Yogyakarta saja, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia ditutupi dengan awan, sehingga potensi ini bisa berlangsung sampai seminggu ke depannya. Jadi hujan lebat bisa aja terjadi di wilayah selain Jogja, tapi di wilayah Jogja juga akan ada potensi hujan lebat. Tentunya kita perlu waspada karena memang kita berada di musim penghujan. Di samping di musim penghujan ada fenomena tekanan rendah yang ada di selatan, sehingga menambah jumlah yang masuk ke wilayah Jawa. Baik, curah hujannya bagaimana ini Pak? Apakah curah hujannya masih bisa ditolerir atau curah hujannya sangat tinggi disertai angin atau bagaimana? Ya, biasanya kalau pola-pola seperti ini ketika ada MJO kemudian hujannya itu merata. Ketika hujan merata biasanya adalah hujan ringan, kemudian hingga sedang. Ada beberapa tempat yang memang mengalami hujan lebat ya, tapi kebanyakan pada umumnya adalah hujan ringan hingga sedang, tapi durasinya cukup lama. Bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Jadi tentu aja perlu waspada, sehingga waspada dengan potensi hujan seperti itu. Antisipasi apa masyarakat di Jogja tentunya udah dilakukan ya dari teman-teman BPBD, sehingga hujan ini menjadi berkah. Ya baik Pak, untuk dari kedua fenomena tersebut apakah akan terjadi fenomena lain seperti mungkin gelombang Kelvin juga dengan gelombang Rossby, atau seberapa besar potensi dari fenomena lain mungkin akan terjadi juga Pak? Ya, fenomena lain misalnya gelombang Rossby, ketika kita ada beberapa komponen yang menyebabkan atau menjadikan awan ini menjadi banyak di wilayah Jawa, misalnya adalah musim baratan, kemudian ada MJO, atau mungkin gelombang Rossby ya, sehingga menambah, artinya yang tadinya
1 bisa ditambah 1, 2, dan 3 jadi 4 semuanya. Ketika jumlahnya ini 4 tentunya akan menambah wilayah mana aja yang akan mendapatkan curah hujan, dan bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia ini menjadi wilayah yang dapat hujan. Baik, berarti ini nanti merata ya Pak Jojo ya untuk curah hujannya? Betul, Ya. merata. Tapi memang ada beberapa spot yang hujannya cukup tinggi, tentunya ketika mendapatkan tambahan dari pengaruh lokalnya. Misalnya ada pegunungan Marapi, kemudian atau di wilayah ada tekanan rendah di wilayah selatan Gunung Kidul, tentunya akan menjadi tambah di situ. Curah hujan yang cukup tinggi sekarang kami udah ukur di wilayah selatan. Sekarang ada berada di wilayah selatan, artinya di pinggir-pinggir pantai, misalnya di Kulon Progo bagian selatan, kemudian Bantul bagian selatan, Gunung Kidul bagian selatan, curah hujannya lebih tinggi daripada di utara. Ya. Kalau untuk penerbangan, apakah penumpukan awan ini bisa mengganggu atau tidak? Selama ini sampai hari ini belum, artinya tidak mengganggu karena hujannya memang sedang hingga ya ringan hingga sedang. Kemudian jarak pandang masih bisa dilihat, artinya jarak pandang masih memungkinkan untuk melakukan penerbangan, dan anginnya tidak terlalu kencang sehingga untuk pergerakan di bandara dia masih aman-aman saja. Ya baik, untuk curah hujan juga dengan angin yang terjadi pada saat ini, apakah sama dengan seperti yang terjadi di awal Januari kemarin, Pak? Tentunya curah hujan tahun ini dengan awal Januari tahun lalu tentunya tidak sama ya, karena memang efek El Nino juga masih ada, dan sekarang jumlah curah hujan ini banyak bukan karena misalnya La Nina. Jadi memang jumlahnya sebenarnya normal, kemudian ketika banyak menumpuk menjadi banyak, ya ini polanya sebenarnya tidak akan berlangsung lama. Bisa aja cuma 1 pekan, sepekan aja, kemudian nanti akan kembali biasa aja. Tapi memang tidak akan separah atau terjadi badai seperti di awal Januari kemarin, Pak ya? Ya, sekarang ada TC anggrek beda jauh dengan TC cempaka. Ketika ada tropical cyclone cempaka, Jogja sampai banjir gitu kan. Tapi ini anggrek tidak seperti itu. Insya Allah efeknya akan menjadi berkah karena memang hujan ini sudah dinanti-nanti dari warga Jogja, sudah dinanti-nanti, tinggal pengaturannya karena memang kita tetap waspada karena ada jumlah curah hujan yang cukup banyak, tentunya waspada, dan saya yakin pemerintah Yogyakarta sudah melakukan itu, kemudian mengatur potensi-potensi terjadinya bencana, tentunya ada tetap waspada, misalnya di pegunungan tentunya ada potensi bahaya longsor, kemudian di bagian selatan tentunya ada potensi bahaya banjir. Tapi insya Allah tidak separah dengan badai cempaka. Ya, berarti ini memang sudah ditunggu-tunggu begitu ya Pak Jojo ya? Kalau hujannya udah ditunggu-tunggu. Dan tekanan rendah badai ini ya, tekanan rendah anggrek dan yang di Australia itu pergerakannya menjauh. Tidak akan lewat ke Yogyakarta. Ya baik. Mungkin terakhir Pak, apa rekomendasi dari Bapak untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta terkait fenomena ini? Ya, kami mengharapkan tetap waspada ya, karena memang ini ada pola 4 kategori yang membentuk pertumbuhan awan di wilayah Jogja, tentunya akan menambah curah hujan, walaupun sedang hingga lebat ya, atau ringan hingga lebat, tapi akan menambah jumlah yang cukup banyak. Tentunya perlu waspada adanya bahaya longsor di pegunungan, kemudian bahaya banjir di bagian selatan, dan tentunya ketika ada angin kencang atau hujan lebat tentunya perlu waspada karena menebang pohon, artinya pohon-pohon yang rindang atau yang berbahaya tentunya harus dipangkas ya, kemudian pohon yang sudah berbahaya di dekat rumah tentunya harus dipotong aja gitu. Baik, terima kasih sekali informasinya. Bapak telah hadir bersama kami di Zoom pada Jogja hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian